Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar semuanya? Baik ya, Alhamdulillah. Senang sekali. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan yang akan memandu acara webinar pagi hari ini. Yang saya hormatin hadirin sekalian, adapun susunan acara pada webinar kita ini. Yang pertama, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Saudara Heri Ramadan dan Saudara Gilang Pratama. Dan yang kedua, sesi tanya jawab para hadirin kepada pemateri. Dan yang ketiga, sesi foto bersama sebagai dokumentasi. Dan sebelumnya, adapun tata tertib webinar kita. Yang pertama, peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Yang kedua, diminta agar semua peserta menonaktifkan mikrofonnya. Dan yang ketiga, peserta diminta menggunakan background yang telah disediakan. Yang keempat, peserta diharapkan berpakaian rapi dan sopan. Dan yang terakhir, para peserta diharapkan mengganti format namanya. Contohnya asal instansi underscore nama. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi oleh Saudara Heri Ramadan. Apakah PPT saya sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Baik, terima kasih untuk moderator memberi kesempatan buat saya menjelaskan materi saya. Baik, jadi tema kami yaitu pengelolaan air sungai layak konsumsi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Heri Ramadan, status mahasiswa aktif di Universitas Negeri Medan, jurusan S1 Teknik Sipil, dan tinggal di Lumbanjulu. Baik. Pagi, Mas. Jadi topik yang saya bawakan yaitu penerapan berbagai metode untuk pengolahan air sungai, dan topik kedua saya adalah teknologi pengolahan air sungai menjadi air bersih. Jadi sebelum kita menjelaskan topik 1 dan 2 tadi, baiknya kita menjelaskan apa itu kualitas air bersih atau kualitas air minum itu sendiri. Seperti teman-teman lihat, pengertian air minum itu adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Di bagian samping ada jenis air minum. Jenis air minum sendiri dapat diartikan sebagai yaitu proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pengertian air minum dapat dilihat juga dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, yaitu di nomor 651 MPP Cap 10/2004, yaitu tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa air minum adalah air baku yang telah diproses dan aman untuk diminum. Jenis air minum juga ada juga syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum itu sendiri. Contohnya air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga, air yang didistribusikan melalui tangki air, air kemasan, dan air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat. Lalu di bagian bawah jenis air minum ada persyaratan air minum itu. Jadi persyaratan air minum itu dipengaruhi oleh kondisi negara masing-masing, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat dunia dilanda kritis air karena semakin menurunnya kualitas air akibat pencemaran, maka dikeluarkan standar persyaratan kualitas air minum. Nah, di Indonesia sendiri standar persyaratan kualitas air ditetapkan oleh Departemen Kesehatan mulai tahun 75, kemudian diperbaiki tahun 90, dan diperbaiki lagi tahun 2002.
Lalu persyaratan kualitas air minum juga ada dalam surat Menteri Kesehatan, yaitu di nomor 907 Menteri Kesehatan SK 7 2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum. Jadi persyaratan air minum ini juga punya persyaratan seperti bakteriologi, kimiawi, radioaktif, dan fisik. Nah, lalu di bagian ketiga atau di bagian di bawah persyaratan air minum yaitu kualitas air minum. Kualitas air minum sendiri idealnya seharusnya jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Selain itu juga tidak mengandung kuman patogen dan segala makhluk yang membahayakan kesehatan. Tidak mengandung zat kimia yang dapat mengganggu fungsi tubuh, dapat diterima secara estetis, dan tidak mengganggu secara ekonomis. Lalu untuk standar air minum. Jadi standar air minum ini tergantung pada kondisi negara masing-masing juga, seperti kualitas air minum itu sendiri. Seperti dijelaskan di awal, di Indonesia pada tahun 75 ditetapkan, lalu diperbaiki lagi tahun 90, dan diperbaiki kembali pada tahun 2002. Standar air minum nasional yang di Indonesia sendiri mengatur kualitas air minum, sendiri dari Standar Nasional Indonesia 013553 1996 dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang menyatakan bahwa batas maksimal total angka kuman adalah 1000 kalori per ml serta Peraturan Menteri Kesehatan nomor 907 Menkes SK 7 2002 yang sudah dijelaskan tadi atau sudah disebutkan tadi. Nah, di situ dinyatakan bahwa air minum harus memenuhi persyaratan, di antaranya tingkat kontaminasi koloni 100 ml atau untuk keberadaan bakteri coliform. Dari tadi topik pertama yang akan saya bahas yaitu penerapan berbagai metode untuk pengolahan air sungai. Jadi mungkin teman-teman lihat ada 4 metode yang ada di layar atau di PPT, yaitu seperti ultrafiltrasi, infiltrasi, absorpsi, dan reverse osmosis. Dan juga ada ulasan singkat dari ultrafiltrasi itu sendiri, infiltrasi, absorpsi, dan reverse osmosis. Jadi untuk ultrafiltrasi itu metodenya itu merupakan proses penyaringan murni dengan ukuran pori lebih besar 0,1 mikron sehingga dapat menghilangkan kekeruhan, partikel, bakteri, dan zat organik dalam air hingga level tertentu. Jadi ultrafiltrasi itu metodenya seperti tekanan operasi rendah sehingga cukup untuk mencapai tingkat fluks yang tinggi dari membran ultrafiltrasi. Jadi fluks membran ultrafiltrasi itu didefinisikan sebagai jumlah air yang disaring atau diproduksi per satuan luas permukaan membran per satuan waktu. Umumnya fluks dinyatakan sebagai galon per meter persegi. Jadi ultrafiltrasi itu sendiri juga seperti reverse osmosis yang ada di bagian keempat atau di bagian kanan paling ujung, yaitu proses pemisahan secara aliran lintas. Jadi air yang akan diolah dialirkan secara tangensial ke sepanjang permukaan membran sehingga menghasilkan 2 aliran. Ultrafiltrasi 2 aliran yang maksud yaitu aliran yang masuk dan meresap melalui membran disebut aliran air olahan atau permeate. Lalu kita ke infiltrasi. Untuk infiltrasi sendiri mungkin teman-teman udah baca, yaitu aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri. Jadi juga infiltrasi itu merupakan interaksi kompleks antara intensitas hujan, karakteristik, dan kondisi permukaan tanah. Jadi intensitas hujan itu berpengaruh terhadap kesempatan air untuk masuk ke dalam tanah. Seperti danau, sungai, atau secara vertikal. Jadi mungkin teman-teman untuk infiltrasi sendiri udah familiar ya. Jadi kita kayak absorpsi, itu absorpsi sendiri molekul atau di mana molekul-molekul fluida. Jadi maksudnya itu fenomena fisik yang terjadi saat molekul-molekul gas atau cair dikontakkan. Jadi proses adopsi ini juga nanti berlangsung jika suatu permukaan padatan dan molekul-molekul gas atau cair dikontakkan dengan molekul-molekul tersebut. Jadi belajar kimia ya. Jadi proses adopsi sendiri mungkin teman-teman bisa lihat. Untuk lalu ke reverse osmosis. Jadi reverse osmosis sendiri atau metode penyaringan yang dapat menyaring berbagai molekul besar dan ion-ion dari suatu larutan dengan cara memberi tekanan. Jadi membran seleksi atau bersifat selektif atau bisa memilih artinya. Bisa dilihat di zat pelarutnya,
Jadi osmosis itu juga diartikan juga sebagai fenomena alam juga yang terjadi dalam sel makhluk hidup, di mana molekul pelarut atau misalnya air atau biasanya disebut air akan mengalir dari daerah berkonsentrasi rendah ke daerah konsentrasi tinggi atau disebut semi permeable. Jadi membran semi permeable itu menunjuk ke membran sel atau membran apapun yang memiliki struktur yang mirip atau bagian dari membran sel atau gerakan dari pelarut. Jadi pelarut berlanjut sampai sebuah konsentrasi yang seimbang yang tercapai di sisi membran. Untuk penjelasan dari itu. Lalu di slide selanjutnya mungkin yaitu kota yang sudah menerapkan metode di atas. Jadi seperti metode infiltrasi, absorpsi, dan reverse osmosis itu sendiri. Jadi ini kasus yang saya dapat itu dari sebuah jurnal yang sudah meneliti itu sendiri, yaitu tentang kota yang menerapkan metode yang di atas ya. Jadi ini metodenya ini ada di daerah Lombok Tengah, Kecamatan Praia, wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan luas wilayah mencapai 6,126 hektar atau sekitar 5,07% dari Kabupaten Lombok Tengah. Mungkin teman-teman lihat juga gambar-gambar dari Praia Tengah itu sendiri sudah saya cantumkan, yaitu wilayah seperti mapnya. Jadi salah satunya yang diteliti itu Desa Jago yang memiliki luas wilayah paling tinggi dengan luas 913 hektar atau sekitar 15% dari luas Kabupaten Lombok Tengah. Jadi gimana sih metode yang tadi kan ada metode filtrasi, dispersi, reverse osmosis. Jadi penerapan metodenya itu sendiri diawali dengan survei. Jadi kegiatan ini diawali dengan survei terhadap Desa Jago yang sebelumnya kita bahas tadi, yaitu terutama tentang sumber daya air di daerah tersebut. Selanjutnya ke pembangunan sentra pengolahan air, yaitu pembangunan yang siap minum pada salah satu lahan milik kelompok masyarakat di daerah tersebut, yaitu baik dari kedekatan sumber air maupun dengan pemukiman anggota kelompok tani yang lain. Lalu ke parameter. Jadi parameter yang diuji di metode tersebut seperti fisik, yaitu bau atau warna, kimia, pH, Fe, nitrit, amonia, BO5, COD, dan DO. Dan untuk parameter selanjutnya itu biologi, yaitu untuk melihat bakteri okol dalam sungai tersebut. Lalu pada uji organoleptik, di uji organoleptik itu sendiri bisa dibilang seperti respon pengguna air itu sendiri, yaitu dilakukan melalui pengisian kuesioner tentang kualitas air, harga air, dan kebersihan tempat pengolahan air, dan karyawan setelah konsumen menggunakan air selama 1 minggu. Lalu setelah uji itu sendiri, kita ke metode terakhir atau metode selanjutnya, yaitu sosialisasi. Ini sosialisasi yang dimaksud itu sosialisasi kepada masyarakat tadi, yaitu masyarakat Desa Jago. Itu dilakukan alih-alih untuk sebagai sarana teknologi tentang pengelolaan air siap minum dan sebagai edukasi juga bagi masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat serta pemanfaatan air secara bijak dan efektif. Nah, lalu di hasil akhir yaitu tentang parameter tadi, itu di fisika bagaimana sih didapatkan hasil dari air sungai dari Desa Jago tersebut. Mungkin teman-teman bisa lihat di kadar sebenarnya untuk warna ada 0 CTU, tidak berbau, tidak berasa, dan 25 derajat Celcius. Jadi kadar maksimum yang diperbolehkan juga terpenuhi seperti 15 TCU, tidak berbau, tidak berasa, suhu udara di atas 3 derajat. Untuk kimia sendiri juga mungkin teman-teman bisa lihat seperti Fe, pH, nitrit, amonia, DO, BO5, dan COD. Jadi kadar sebenarnya yang didapat 0, 0,76, 0,05, 1 mg per L, dan 0 m per L. Atau kadar maksimumnya juga mungkin teman lihat juga, yaitu 0,3 mg per L, 6,5 sampai 8,5, 1 mg per L, 1,5 mg per L. Untuk DO kadar maksimumnya tidak didapat, jadi untuk BO5 6 mg per L dan 12 mg per L. Untuk biologi sendiri kadar sebenarnya tidak ada dan kadar maksimum yang diperbolehkan juga tidak ada. Lalu hasil atau kesimpulan yang didapat dari jurnal yang saya baca juga, mungkin teman-teman bisa lihat dari gambar A, yaitu sungai yang
kualitas airnya atau air yang dijadikan sampel, dan B, jadi setelah air diolah menggunakan metode tersebut. Jadi metode pengolahan air siap minum dengan menggunakan gabungan teknik metode yang di atas, hasilnya menjadi karakter fisik, kimia, dan biologi yang layak untuk air minum. Jadi uji organoleptik itu sendiri juga menunjukkan bahwa masyarakat menyukai air hasil pengolahan dan merespon positif terhadap alih teknologi pengolahan air. Lalu kita ke teknologi pengolahan air sungai menjadi air bersih. Jadi kita udah sampai ke topik kedua ya. Jadi di teknologi pengolahan air sungai itu ada teknologi membran. Jadi teknologi membran itu memang sudah banyak digunakan di negara-negara maju, termasuk penggunaan teknologi membran dalam pengolahan air bersih. Karena teknologi membran merupakan teknologi bersih yang ramah lingkungan. Mungkin teman-teman bisa lihat gambar alat teknologinya di samping, seperti gambar biru itu mikrofiltrasi. Di sampingnya ada ultrafiltrasi. Di sebelah pojok kiri ada nanofiltrasi dan sebelah kanan ada reverse osmosis. Jadi proses membran ini juga dikenal dalam proses pengolahan air atau proses membran berbasis gaya dorong tekanan, seperti jenis-jenis yang ada di gambar, microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration, dan reverse osmosis. Jadi proses membran tersebut juga merupakan tipe atau jenis membran berdasarkan pori membaru. Lalu di keterangan mengenai jenis membran juga mungkin teman-teman bisa lihat di slide ini. Ya seperti alat teknologi yang tadi, yang tipe membrannya mikrofiltrasi, simbolnya MF, dan ukuran porinya teman lihat juga 1,0 sampai 0,01 atau PSI-nya lebih besar 30. Begitu juga dengan ultrafiltrasi 0,01 sampai 0,001, untuk PSI-nya 20 sampai 100. Untuk nanofiltrasi juga mungkin teman-teman lihat 0,001 sampai 0,00001 dan PSI-nya 50 sampai 300. Untuk reverse osmosis ukuran porinya lebih besar 0,0001 dan PSI-nya 225 sampai 1,000. Jadi teknologi membran ini kerennya ya ditemukan oleh alumni ITB terbaik, yaitu Profesor I. G. Dewenten. Jadi dia alumni terbaik pada tahun 1982 dan juga pernah menjadi pembicara pada MTFD Conference 2014. Jadi Profesor ini sendiri menjelaskan bahwa proses membran merupakan pilihan yang tepat untuk produksi air minum dengan kemampuannya untuk merejeksi kontaminan organik dan anorganik yang berasal dari air. Jadi membran telah teruji ya dalam pengolahan air dengan kapasitas berkisar dari 40 sampai 250 ribu M3 per hari dengan berbagai jenis umpan seperti air sumber dalam, air tanah, air paya, dan air laut. Di samping itu juga ada materi-materi yang dapat dipisahkan oleh keempat proses membran tersebut. Jadi seperti teknologi mikrofiltrasi bisa memisahkan bakteri, virus, zat tersuspensi, dan zat padat. Untuk teknologi yang sampingnya seperti ultrafiltrasi, mungkin teman-teman juga lihat ada protein, fatty, antibiotik, siska koloid, dan seterusnya. Lalu di nanofiltrasi ada bisa memisahkan gula, pati, pestisida, herbisida, dan seterusnya. Untuk reverse osmosis bisa memisahkan ion logam, asam, gula, garam cair, dan pewarna, dan seterusnya. Jadi yang saya jelaskan, terima kasih untuk teman-teman yang udah dengar dan perhatiannya. Ya semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang kurang atau ingin bertanya bisa nanti di akhir webinar nanti moderator membuka dan kita bisa diskusi masing-masing. Jadi mungkin saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Heri Ramadan yang telah menyampaikan materi tentang penerapan berbagai metode dan teknologi pengelolaan air sungai menjadi air bersih. Dan selanjutnya penyampaian materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Gilang Pratama.
Baik, terima kasih kepada pemateri satu. Baik, terima kasih kepada moderator dan pemateri satu. Benar yang tadi pembahasannya. Sebelumnya suara saya terdengar jelas atau gimana? Atau ada gangguan bisa hubungi sekarang. Takutnya nanti pas di awal-awal atau di akhir malah tidak ada terdengar suara jelas. Sudah terdengar jelas, Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, tadi kan pemateri satu itu menjelaskan tentang teknologi dan metode-metode dan pengelolaan air laut minum. Nah, kali ini saya memperkenalkan diri, saya Gilang Pratama dari Teknik Sipil Fakultas Teknik dari Universitas Haji Medan akan menjelaskan bagaimana pengelolaan air bersih yang layak minum. Air minum itu sudah jelas bersih, tetapi air bersih itu belum tentu untuk layak minum. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan air layak minum itu sendiri. Nah, boleh moderator slide selanjutnya. Nah, faktanya di bumi ini terdiri dari 71% itu terdiri dari air. Di mana 96%-nya itu hanya air asin. Dan 4%-nya yang kita gunakan seperti mencuci, untuk masak, minum, mandi, MCK, atau sebagainya itu berasal dari air tawar sebanyak 4%. Nah, dari 4% ini biasanya dari air tawar ini belum tentu ada air yang layak untuk bersih dan air yang untuk yang udah ditercemar. Nah, pencemaran itu biasanya terjadi jadi dua. Yang pertama dari sumber domestik atau dari limbah rumah tangga, perumahan, atau biasanya dari kota, pasar, atau jalan, dan sebagainya. Yang kedua itu biasanya dari sumber non-domestik, di mana sumber ini menyumbang lebih besar dari pencemaran air itu sendiri, di mana sumber non-domestik ini biasanya berasal dari pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, serta sumber-sumber lainnya. Hal ini menyebabkan pencemaran secara langsung ataupun tidak langsung yang akan mempengaruhi kualitas air. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengurangi pencemaran terhadap air itu sendiri. Nah, boleh slide selanjutnya, moderator. Nah, untuk kita tadi sudah mengetahui fakta-faktanya 91% itu ada bumi itu terisi oleh air. Nah, karakteristik air itu di sini jadi dua lagi, di mana ada karakteristik fisik air. Di mana itu biasa kita lihat dari airnya itu warna kuning. Itu kuning karena apa ya? Atau ada karena campuran dari warna lain atau ada apanya? Nah, yang kedua itu karakteristik kimia. Biasanya kimia itu biasanya dari bau juga bisa, bau, warna juga bisa. Nah, yang kimia itu apa aja? Itu biasanya ada lagi. Nah, saya menjelaskan satu persatu dulu. Nah, kali ini karakteristik fisik air. Dari yang pertama itu dari kekeruhan. Nah, fisik air itu yang bisa secara jelas itu biasa kita lihat dari kekeruhan. Itu kekeruhan itu biasanya ditimbulkan oleh bahan-bahan anorganik dan organik yang terkandung dalam air seperti lumpur dan bahar yang dihasilkan oleh buangan industri. Kekeruhan ini sendiri dari fisiknya itu udah jelas kalau air keruh maka air itu tidak bersih. Nah, karakteristik fisik air yang kedua itu temperatur, di mana temperatur itu dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut. Kadar oksigen terlarut ini dalam air sangat dibutuhkan, di mana air yang mengandung oksigen maka akan menjadi bagus pula. Nah, kadar oksigen yang terlalu rendah akan menimbulkan bau yang tidak sedap akibat degradasi aerobik yang mungkin saja terjadi. Nah, yang ketiga itu karakteristik fisik air.
yaitu dari warna. Nah, tadi warna dan kekeruhan nih hampir berimbangan, di mana warna air itu dapat ditimbulkan oleh kehadiran organisme. Seperti tadi di kekeruhan, bahan-bahan suspensi yang berwarna oleh ekstra senyawa-nyawa organik serta tumbuh-tumbuhan. Biasanya itu dari ranting-ranting atau pohonan yang busuk di pinggiran sungai. Nah, yang selanjutnya adalah karakteristik fisik air dari solid atau zat padat. Nah, kandungan zat padat menimbulkan bau busuk juga yang disebabkan oleh turunnya kadar oksigen terlarut. Zat yang dapat menghalangi penetrasi sinar air masuk ke dalam air. Nah, yang seperti kita ketahui tadi kan air itu juga membutuhkan oksigen, di mana semakin banyak oksigen itu maka akan semakin bagus pula. Nah, yang selanjutnya itu adalah karakteristik fisik dari air, yaitu bau dan rasa. Seperti yang kita ketahui di atas tadi, kalau sudah bau, maka mungkin akan terjadi mungkin adanya alga-alga seperti adanya gas H2S yang terbentuk dalam kondisi anaerobik dan oleh senyawa organik tertentu. Nah, yang selanjutnya itu adalah karakteristik kimia air, di mana pH ini atau penetra air ini atau pembatas karena akan mempengaruhi rasa. pH untuk air yang layak minum itu adalah 7, di mana pH 7 itu adalah netral. Beberapa senyawa asam dan basa lebih toksik dalam bentuk molekuler, di mana diisolasikan dalam senyawa-senyawa tersebut mempengaruhi oleh pH-nya itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah karakteristik kimia air, yaitu DO atau dissolved oxygen, di mana seperti yang kita ketahui tadi, semakin banyak jumlah oksigen yang terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesis dalam air tumbuhan-tumbuhan air dan aborsi atmosfer atau di udara, semakin banyak jumlah DO, maka kualitas air semakin baik, seperti yang saya bilang tadi. Nah, satuan DO itu biasanya dinyatakan dengan persentase saturasi. Nah, yang selanjutnya adalah BOD atau biological oxygen demand, di mana banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mikroorganisme untuk menguraikan bahan-bahan organik seperti zat pencerna, seperti yang terdapat dalam air buangan secara biologi. Nah, BOD dan COD ini digunakan sebagai monitoring kapasitas self-suffocation badan air penerimanya. Nah, biasanya BOD ini adalah kan tadi akan dibutuhkan untuk mikroorganisme. Reaksinya terhadap zat anorganik ditambah dengan molekul air itu ditambah oksigen, maka dia akan menghasilkan CHONS4, di mana itu akan menguraikan bahan-bahan anorganik seperti itu, seperti ranting, kayu-kayuan, seperti yang lainnya. Nah, yang ketiga itu adalah yang keempat itu adalah COD, yaitu bukan COD cash on delivery ya, yang di sini maksudnya COD ini chemical oxygen demand, di mana COD ini banyak oksigen yang dibutuhkan sehingga mengoksidasi bahan-bahan organik secara kimia. Biasanya itu seperti zat anorganiknya itu akan terurai oleh oksigen yang di dalam air dan akan membentuk karbon dan lalu akan membentuk seperti H2O atau dari air itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah karakteristik kimia air, di mana kesadaran itu yang tinggi akan mempengaruhi efektivitas dari pemakaian sabun misalnya, namun sebaliknya akan memberikan rasa yang segar. Nah, rasa segar seperti apa itu? Biasanya kesadaran itu berbentuk dari kekentalan. Biasanya itu seperti dari limbah industri atau limbah-limbah pabrik lainnya. Adanya kesadaran ini dalam air tidaklah dikehendaki. Sebenarnya kesadaran ini tidak diperlukan dalam air itu sendiri, tapi kita sebagai manusia mungkin akan menyebabkan seperti di industri tadi akan menyebabkan air itu mengandung kesadaran. Nah, kesadaran yang tinggi
biasanya disebabkan oleh adanya kadar residu terlarut yang tinggi dalam air itu. Nah, selanjutnya senyawa-senyawa kimia yang beracun. Nah, senyawa kimia yang beracun itu biasanya terdapat unsur AS atau arsen pada dosis yang rendah sudah merupakan racun terhadap manusia, sehingga perlu pembatasan yang agak ketat, di mana arsen itu kurang lebih dari 0,05 mg per liternya. Nah, senyawa-senyawa kimia yang beracun itu biasanya juga ada terkandung besi dalam air itu sendiri dengan rumus kimianya Fe. Dalam air bersih itu akan menimbulkan rasa seperti bau logam, mungkin bau yang menimbulkan warna polit, warna merah seperti warna karat akibat oksidasi oleh oksigen yang terlarut. Ingat, air itu juga mengandung oksigen, di mana jika ada bau logam atau kehadiran besi akan mengakibatkan seperti warna polit, warna merah seperti karat, seperti oksigen yang terlarut dapat menjadi racun bagi manusia yang mengkonsumsi air tersebut. Selanjutnya, nah kita masuk dari pengolahan air minum. Tadi kan kita udah masuk menjelaskan zat-zat kimia apa, karakteristik dari kimia apa. Nah, selanjutnya ini adalah proses pengolahan air itu sendiri. Biasanya ini dipakai di IPAM atau instalasi pengolahan air minum, biasanya di daerah PDAM biasanya. Nah, pengolahan proses air minum ini yang pertama itu biasanya dari screening, di mana fungsinya itu untuk memisahkan air dari sampah-sampah dari ukuran besar. Kan nggak mungkin nih kan kita minum di situ ada seperti kayak ranting-ranting atau jenis sampah plastik yang terurai, kan nggak mungkin. Nah, screening ini memisahkan air dari sampah-sampah yang berukuran besar, kemungkinan dari jempol mungkin, atau satu kelingking atau setangan. Nah, itu awalnya dulu dari instalasi. Nah, kedua, dia masuk dulu ke tangki sedimentasi. Nah, tangki sedimentasi ini untuk mengendapkan kotoran-kotoran yang berupa seperti kayak lumpur, pasir, atau kayak ada bebatuan-bebatuan kecil. Pada tangki itu biasanya air akan mengendap dulu sekitar 1 atau 3 jam, maka dia akan endapannya itu yang berupa kotoran-kotoran tadi pada tangki sedimentasi tadi terdapat waktu tinggal seperti yang saya bilang 3 atau sampai 1 jam itu. Nah, ke dalam tangki sedimentasi ini diinjeksikan atau dimasukkan klorin yang berfungsi sebagai oksidator dan disinfektan. Sebagai apa? Untuk menghilangkan bau pada air dan menghilangkan rasa pada air. Nah, yang ketiga itu adalah clarifier atau klerator, di mana ini berfungsi untuk membentuk blok atau penambah larutan aluminium sebagai bahan, di mana biasanya ini untuk memasukkan aluminium sulfat atau tawas yang biasanya kita sering dengar ya untuk proses penjernihan. Nah, sebagai itu bahannya itu aluminium sulfat atau Al2SO4, di mana sebagai bahan clarifier ini terdapat mesin agitator yang berfungsi sebagai alat untuk mempercepat pembentukan blok. Nah, pada clarifier ini terjadi pemisahan antara air bersih dan air kotor, di mana air bersih ini kemudian disalurkan seperti yang tergambar, disalurkan dengan menggunakan pipa-pipa yang besar, kemudian dipompa ke filternya, lalu ke di filternya, maka clarifier air itu dimasukkan ke dalam primary reaction zone, di mana primary reaction zone ini dan secondary reaction zone ini sebagai bahan kimianya, yaitu tadi yang saya bilang itu tawas, diaduk dengan cara namanya mesinnya agitator blade kalau nggak salah namanya, agar tercampur secara homogen.
atau campur secara menyeluruh akan menjadi satu, homogen. Nah, maka koloid akan membentuk butiran-butiran kolukasi, di mana air yang tercampur akan membentuk suatu ikatan yang masuk dalam Plankton Flock Zone yang diairkan oleh clarification zone. Nah, sedimentasi yang mengendap tadi dalam krelavator ini akan dibuang lagi dan diambil untuk airnya saja. Hal ini berlangsung secara otomatis yang terbuka setiap 1 jam sekali dalam 1 menit. Setiap 1 jam sekali, maka mesin itu akan membuka untuk 1 menit. Nah, air yang masuk ke dalam krelavator ini sudah tidak dipengaruhi oleh gaya putaran oleh mesin agregator sendiri, sehingga lumpurnya mengendap. Air yang berada dalam clarificator zone ini adalah air yang sudah jernih. Nah, air yang sudah jernih ini belum tentu udah bisa layak minum, belum tentu. Nah, begitu siap masuk dari clarificator zone ini, maka yang keempat adalah sun filter, di mana sun filter itu adalah penyaring yang digunakan dari pasir agar dia berfungsi untuk menyaring flok halus dan kotoran lain yang lulus dari tahap sebelumnya, yang dari tahap klerator, di mana air yang masuk ke filter ini telah dicampurkan terlebih dahulu dengan klorin dan tawas yang tadi di mesin agregator. Nah, kan tadi udah disaring nih air itu dari sun filter, udah benar-benar bersih dan biasanya akan dikumpulkan dalam bak-bak dan akan dikeluarkan melalui pipa menuju reservoir. Nah, di reservoir ini berfungsi untuk menampung air yang bersih yang telah disaring melalui filter, yaitu sun filter, di mana sun filter ini menyaring flok-flok halus dan kotoran lainnya yang lolos dari klerator itu sendiri. Nah, air yang udah bersih ini kan udah dimasukkan ke reservoir. Nah, reservoir ini adalah wadah untuk tempat air bersih. Tetapi sebenarnya air ini sudah layak untuk diminum, tetapi alangkah baiknya itu diolah lagi. Tadi kan ini adalah skema dari IPAM atau instalasi pengolahan air minum di PDAM. Nah, belum tentu kan ini masih dari air bersih. Nah, untuk menjadi air minum terlebih dahulu kita cek dulu zat-zat kimia yang digunakan. Nah, untuk sebenarnya air yang udah masuk reservoir ini udah bisa diminum. Tetapi kalau memang benar-benar menghilangkan bakteri-bakteri yang sudah, layaknya itu direbus terlebih dahulu 3-2 menit di suhu 60 derajat Celcius selama 3 menit atau 2 menit. Nah, selanjutnya tadi kan kita ada dengar kayak tawas, klorin, zat kapur, itu sebenarnya bahaya nggak sih untuk diminum? Nah, seperti yang kita ketahui, apakah mungkin ada nanti pertanyaan seperti zat kimia yang tadi sudah kita bilang tawas, klorin, kapur, dan sebagainya. Mungkin teman-teman nanti ada bakalan pertanyaan, itu air itu mengandung tawas nih, apakah boleh diminum sih? Menurut Dr. Amandi Udrian Basbiansa, sebenarnya tak masalah untuk mengkonsumsi air yang dijernihkan menggunakan tawas. Hanya saja untuk benar-benar aman diminum, air dijernihkan harus melalui berbagai proses yang diawasi secara ketat. Tidak hanya sekedar mencampur saja. Nah, seperti yang kita ketahui, tadi kan tawas nih kan, sebenarnya tawas itu sudah digunakan sejak zaman Yunani kuno, di mana penggunaan tawas yang tepat akan tidak menggunakan tawas yang ketat itu masih bisa dimaklumi. Seperti dokter, jika kita menggunakan dosis yang tepat, maka akan itu menimbulkan dari kesembuhan. Tetapi kita melakukan yang berlebihan, itu akan menimbulkan efek samping yang tertentu. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik juga kan. Nah, selanjutnya itu adalah zat kimia dari kapur.
Nah, kapur ini tadi bersifatnya seperti penetral dari akibat tawas itu sendiri. Nah, tawas itu kan adalah aluminium sulfat, di mana itu memiliki asam. Nah, kapur ini sedangkan ini adalah sifatnya basa, di mana sifat basa itu akan menetralkan dari asam. Air yang layak minum itu sekitar pH-nya bersekitaran 7. 7 adalah netral, tidak basah dan tidak asam. Artinya tidak berasa apa-apa. Nah, faktanya air yang mengandung zat mineral seperti kapur justru membantu tubuh dalam memenuhi batas minimum asupan kalsium setiap harinya. Namun tentu saja ada batas maksimum atau sadar tentang kadar TDS-nya atau zat mineral yang terkandung dalam air minum. Untuk Indonesia, Departemen Kesehatan yang telah kita keluarkan itu dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492/Per/4 Romawi/2010 ini mengatur tentang standar kualitas air minum. Hanya sekitar 500 mg per liter batas maksimum kandungan TDS-nya atau total distilled soil-nya yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, zat kimianya selanjutnya itu adalah klorin, di mana klorin itu banyak digunakan dalam pengelolaan air bersih dan air limbah sebagai oksidator dan desinfektan. Sebagai oksidator itu klorin digunakan untuk menghilangkan bau pada air, menghilangkan bau, seperti menghilangkan warnanya juga bisa. Nah, klorin ini biasanya ditempatkan di awal tadi, setelah masuk ke proses penyaringan dari maka dia masuk ke tangki klorin, di mana tangki klorin ini menghilangkan bau dari air tersebut. Air layak konsumsi itu tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Nah, slide selanjutnya, moderator. Nah, untuk pemeriksaan air itu sendiri, pemeriksaan mutu air itu biasanya kami dari itu menggunakan jar test, di mana jar test itu suatu metode pengujian untuk mengetahui kemampuan suatu keunggulan dari menentukan dosis atau kondisi operasi optimum pada proses penjadian air dan air limbah, di mana prinsip dasar jar test ini adalah membandingkan hasil koagulasi dan pengendapan yang terbentuk setelah sejumlah tentu air, di mana air limbah. Nah, ditambah dengan sejumlah dosis bahan koagulan dan flow aktif pada suhu kamar setelah pengasuhan kontinu. Nah, biasanya langkah-langkah untuk jar test ini sebagai berikut. Biasanya untuk pemeriksaan sampelnya diambil air kira-kira 4 liter, lalu dicek dan dicatat turbidity-nya berapa serta pH dari air sampelnya itu berapa. Nah, sediakan 6 buah gelas beaker masing-masing diisi dengan 500 ml air sampel. Nah, ke dalam masing-masing beaker itu tersebut diinjeksikan aluminium dengan konsentrasi 1% dari air tersebut. Nah, dengan dosis tawas tersebut tentu untuk tiap beaker gelas penentunya dosisnya diambil dari tabel estimasi aluminium untuk turbidity tertentu. Nah, meletakkan beaker di gelas pada alat populator, lalu diaduk dengan kecepatan 150 fpm selama 5 menit. Nah, kemudian setelah diaduk, dilakukan dengan kecepatan 40 fpm secara 10 menit, secara bertahap. Dan lalu didiamkan secara 15 menit sampai 30 menit. Lalu dicek dan dicatat. Maka untuk masing-masing gelas beakernya itu yang mengandung tawas sekitar 1%, dia itu apakah layak untuk diminum. Nah, yang kedua, pemeriksaan mutu air dari konvektor. Konvektor itu biasanya adalah di mana sama seperti jar tes itu, jar tes di mana konvektor itu cara kerjanya juga sama seperti yang pertama. Konvektor itu ada dua, di mana konvektor pH atau untuk
mengetahui asam dan basahnya air tersebut. Di mana komparator ini yang pertama adalah sampel dimasukkan dalam tabung reaksi sebanyak 10 mililiter. Yang kedua sampai diteteskan dengan indikator PTB sebanyak 4 tetes, 4 sampai 6 tetes lalu diaduk. Nah, yang ketiga kemudian dimasukkan di sebelah kiri bagian dalam komparator. Dibandingkan warna sampel dengan warna standar komparator dengan memutar roda standar komparator. Nah, apabila warna tersebut telah sama lalu dibaca nilainya, maka air tersebut layak, maka pH-nya itu akan normal, yaitu di sekitaran 7 sampai 7,5. Nah, yang kedua itu biasanya klorin, di mana kita mengukur klorinnya dimasukkan air ke dalam sampel, ke dalam tabung sebanyak 10 ml air. Diteteskan dengan indikator katode lain reagen sebanyak 4 sampai 6 tetes, lalu diaduk. Nah, yang ketiga itu tempatkan sampel pada sebelah kanan, bagian dalam komparator itu. Nah, nilai klorin yang dihitung dengan membandingkan warna sampel, warna standar yang sama. Nah, untuk pemeriksaan mutu air dari turbidity itu, dia menggunakan alat mengukur tingkat kekeruhan. Dia ada alatnya, cuman tinggal ngidupkan aja, nggak perlu susah-susah cara kerjanya gimana, nggak usah susah-susah pakai gelas beaker atau apa, tinggal hidupkan aja alatnya, kemudian dimasukkan ke dalam sampel dalam tabung. Nah, yang telah terjadi pada alat tersebut dalam skala yang diadu sesuai dengan nilai sampel standarnya itu berapa. Tadi kan dari Perkes pemerintah kan itu ada panduan-panduannya. Nah, lalu kita hitung standarnya dari peraturan Kementerian Kesehatan tadi, lalu sampel standar itu dikeluarkan dan dimasukkan sampel yang akan diteliti, lalu dibaca nilai kekeruhannya. Nah, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan mutu air dari analisa kesadaran. Di mana analisa kesadaran ini juga ada dua, di mana kesadaran asam itu di mana Erlenmeyer-nya itu dimasukkan air sampel sebanyak 100 ml, ditambah NaOH4 atau asam sebanyak 1 cc, dan indikatornya Muresit secukupnya. Kemudian dilakukan titrasi dengan refleksi sehingga menjadi perubahan warna menjadi merah ke ungu. Nah, catatan volume triplek ini biasanya dipakai dengan rumus X, di mana kita mencari kesadaan CA-nya, berapa mililiter per litrenya dikali 10, lalu dikali 0,717 dikali 0,14. Nah, itu maka kita akan mendapatkan hasil dari analisa kesadaan CA-nya. Nah, yang kedua itu adalah analisa kesadaan NG, di mana kesadaan itu sama, cara kerjanya itu sama. Nah, lalu dihitung dengan rumus seperti yang di PPT, X sama dengan dikali 10 kali 0,435. Nah, pemeriksaan mutu air itu yang terakhir adalah analisa alkalinitas, di mana kapasitas air untuk menentukan asam tanpa menurunkan nilai pH-nya yang terlarut, di mana indikator yang digunakan seperti yang dapat dilihat dari slide, dalam keadaan basah seperti merah lembayung itu keadaan basahnya itu tidak berwarna. Indikator yang digunakan phenolphthalein ini seperti ya mentil orange, seperti kuning keorangean. Keadaan asamnya itu seperti warna merah. Yang ketiga adalah methyl red the bronze, seperti keadaan basahnya itu seperti biru ke hijau-hijauan. Keadaan asamnya itu netral, sama saja. Dan yang keempat itu kreasol hijau, di mana indikator yang digunakan itu adalah kreasol hijau. Nah, keadaan basahnya itu adalah seperti biru muda atau kelabu kemerah-merahan atau biru merah muda, seperti itu dari pemeriksaan mutu air itu layak minum. Nah, sepertinya
Terima kasih. Asal presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Baik, terima kasih untuk Saudara Gilang Pratama yang telah menyampaikan materi tentang manfaat dan tujuan serta proses pengelolaan air sungai menjadi air bersih layak konsumsi. Untuk acara selanjutnya, kita membuka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan. Untuk para hadirin yang ingin bertanya, silakan aktifkan mikrofonnya dan menyebutkan nama serta pertanyaan yang ingin ditanyakan. Untuk para hadirin, adakah yang ingin bertanya? Kita diskusi bareng-bareng aja nih. Diskusi santai pun nggak apa-apa. Baik, terima kasih untuk penanya Saudari Eva Christine. Pertanyaannya, apakah air steril dan air bersih itu sama? Tidak. Untuk pemateri 2, silakan dijawab. Oke, terima kasih kepada Eva Christine Marbun dari mahasiswa UNPRI. Dia bertanya tentang apakah air steril dan air bersih itu sama. Nah, menurut saya yang ketahui itu air steril dan air bersih itu tidak sama. Di mana air steril itu sudah jelas-jelas bersih, benar-benar bersih, tidak ada bakteri. Sedangkan air bersih itu belum tentu air yang bisa diminum. Pasti ada bakterinya seperti bakteri E. coli, bakteri-bakteri seperti E. coli, coliform itu ada pada air bersih. Sedangkan bakteri untuk air steril itu sudah tidak ada lagi, di mana air steril itu sudah layak benar-benar untuk diminum. Mungkin ini dari pertanyaannya, atau boleh disangka juga, boleh apa juga pada Saudara Eva Christine Marbum, gimana pertanyaannya? Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih kepada Saudara Eva Christine Marbum. Jika ada yang lain ingin bertanya, saya persilahkan. Atau mau diskusi bareng juga, nggak apa-apa, kami persilahkan. Itu Saudara Rio. Baik, Saudara Derio, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Waduh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Torio Sitemeang, berasal dari Universitas Negeri Medan dari Prodi S1 Teknik Sipil. Nah, saya mengetahui mini webinar ini dari teman saya, Heri Ramadan. Wah,
Tampaknya saudara Heri Ramadan, teman saya ini, dan Gilang Pratama cukup memaparkan materi yang bagus di sini. Saya sungguh tertarik di materi bagian Mas Gilang mengenai proses pengolahan air tadi yang di bagian penggunaan zat-zat kimia. Nah, tadi kan ada penggunaan zat tawar seperti tadi ya. Nah, terus ada kapur. Nah, sini saya rasa ingin tahu bagaimana jika zat-zat kimia itu dikombinasikan untuk digunakan untuk peningkatan kualitas airnya. Nah, jika penggunaan itu digunakan, apakah tidak berbahaya terhadap lingkungan? Karena kan kita tidak tahu apa reaksi yang akan terjadi di zat tersebut. Apakah berdampak pada tumbuh-tumbuhan atau kualitas tanah yang berada di sekitar airnya? Wah, terima kasih atas kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan menjawab dari pertanyaan Saudara Rio. Tadi kan pertanyaannya tentang bagaimana kombinasi dari seperti zat kimia seperti tawas, seperti kapur, itu dari kesehatan, dari lingkungan itu bagaimana dampaknya. Benar begitu, Saudara? Ya, saya bertanya seperti itu. Dan apakah itu dapat digunakan? Nah, seperti yang kita ketahui, zat kimia seperti tawas, kapur itu sudah digunakan sejak zaman Romawi kuno, di mana zaman itu udah jauh sebelum dari zaman kita digunakan. Di mana kombinasi seperti tawas yang mengandung aluminium sulfat, yaitu bersifat asam, sedangkan kapur itu seperti kapur itu bersifat basa, di mana zat tersebut jika dikombinasikan menjadi asam dan basa, maka akan mengikuti penetralan pada air itu sendiri. Nah, di mana bahayanya atau tadi Saudara Okto menjelaskan bahayanya untuk pada lingkungan. Nah, seperti yang kita ketahui sejauh ini belum ada berita tentang lingkungan itu rusak akibat dari kapur. Sedangkan kapur itu adalah berasal dari tanah, di mana zat kapur itu biasanya kita dapat lihat seperti buah-buah, bersedimentasi, seperti itu dengan kapur. Nah, tawas itu juga biasanya dari alam itu sendiri. Kapur dan alam itu berasal dari alam. Nah, maka kapur dan kimia ini tidak berbahaya untuk digunakan dalam lingkungan tersebut. Bagaimana? Bilang aku udah siap. Gimana Saudara Okto? Ya, penjelasan yang menarik dari Saudara Gilang ya. Terima kasih sebelumnya. Nah, di sini kan tadi Saudara bilang bahwasannya penggunaan itu tidak berbahaya. Nah, bagaimana apakah penggunaannya itu bebas terhadap tempat yang digunakan? Apakah ada ketentuan atau kriteria terhadap airnya atau kualitas tanah di sekitarnya? Dan bagaimana jika penggunaannya terhadap jangka panjang dan secara berkontinu, secara terus-menerus? Apakah memiliki dampak yang buruk? Oke, baik. Saya tangkap penjelasannya. Nah, untuk penjelasannya itu dari jangka buruknya itu pastinya ada, di mana untuk manusia biasanya air yang minum dari benar-benar air yang dicampur dengan tawas langsung tanpa harus dari prosedur pengelolaan yang baik dan benar, maka akan menimbulkan efek seperti nyeri, sakit perut, dan mual-mual. Itu digunakan secara air, tapi dengan tawas langsung, tidak diolah seperti pengolahan air yang benar. Nah, seperti itu mungkin itu pada manusia. Untuk kepada lingkungan itu sebenarnya tidak ada, di mana seperti yang kita ketahui zat kapur itu juga berasal dari seperti manusia. Seperti kerang itu juga memiliki zat kapur, di mana kerang-kerang itu kulit kerang itu kan memiliki zat kapur, dan dinding-dinding pada gua itu yang sedimentasi juga seperti yang saya jelaskan tadi, itu juga mengandung banyak kapur pada mineral air itu tersebut. Gimana Mas Okto? Wah, penjelasan yang menarik nih. Nah, untuk penggunaannya sendiri di Indonesia, apakah terbilang cukup direkomendasikan atau Mas sendiri ada studi kasus nggak atau contoh penggunaannya di mana itu? Karena saya baru mengetahui hal ini dan saya cukup menarik akan hal itu.
kalau boleh tahu, apakah Mas punya studi kasus atau contoh yang bisa diberikan? Baik, terima kasih. Seperti tadi malam saya akan ada melihat sesuatu jurnal yaitu dari PAM Sunggal, tepatnya di Medan, itu masih menggunakan jenis untuk penetralan seperti yang saya paparkan seperti ini, di mana zat-zat kimia itu masih digunakan, tetapi dia menggunakan dosis seperti dosis yang untuk air bersih, tetapi tidak untuk air layak minum itu sendiri, di mana PAM Tirta Nadi seperti daerah Sunggal sana masih menggunakan zat kimia, tetapi tidak untuk diminum, tapi untuk dikelola seperti mandi, MCK dan sebagainya. Begitu kira-kira Mas Suryo. Wah, cukup jelas ya. Terima kasih terhadap Mas Gil yang sudah mau memberi penjelasan yang cukup baik di sini. Saya mendapat wawasan-wawasan yang cukup saya banggakan di sini. Untuk itu saya berterima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Suryo atas pertanyaan diskusinya. Saya senang sekali. Mungkin ada pertanyaan lain. Baik, untuk Saudara Cornelius, jika ada yang ingin dipertanyakan kepada pemateri, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada para pemateri dan juga moderatornya yang sudah menyampaikan materi yang memang betul-betul menarik ya. Jadi dari awal tadi saya ikutin sampai sesi kali ini juga materinya itu memang menarik sekali. Jadi begini, sebelumnya saya mohon maaf ya, ini belum bisa on cam karena saya masih ada perkuliahan juga. Jadi ini sambilan sih sebenarnya nambah-nambah ilmu juga. Ada yang mau saya tanyain mengenai tadi kan udah dibahas mengenai teknologi untuk pengelolaan air layak minumnya. Nah, ada nggak kira-kira kalau misalnya teknologi itu kan pasti butuh alat ya. Kalau boleh tahu itu alat-alatnya kira-kira apa-apa aja ya untuk pengelolaan air layak minum? Mungkin boleh dijelasin atau mungkin diberi contohnya yang untuk alat yang sederhananya aja deh. Jadi paling enggak nanti kalau dengan penjelasan pemateri nanti, mungkin nanti alatnya bisa saya terapin juga di kehidupan sehari-hari ataupun untuk teman-teman yang lain juga. Mungkin itu aja. Terima kasih. Menarik sekali ya Mas pertanyaannya untuk pemateri satu ya. Untuk pemateri satu boleh jelaskan tentang dari pertanyaan dari Mas Cornelius alias Mas Pai. Jadi baik, terima kasih. Nah, saya akan jelaskan. Tadi inti pertanyaannya itu alat yang dipakai. Jadi pertanyaan sederhana. Jadi pertama-tama terima kasih untuk Mas Cornelius sudah meluangkan waktunya walaupun ada kegiatan perkuliahan. Jadi alat atau teknologi atau alat gitu dari menjersihkan air atau untuk minum gitu juga sangat banyak beredar, jadi dijual juga. Jadi salah satu alat yang mungkin bisa jelaskan itu kayak seperti filtrasi sedimen. Jadi filtrasi sedimen itu air berjenis air pertama yang bisa digunakan gitu, yang memiliki sistem filtrasi seperti yang kita jelaskan tadi, ada filtrasi ya. Jadi penjernih air ini memiliki sistem yang sangat populer. Jadi alat dengan sistem fluorid ini tersaring ke dalam pori sedimen yang memiliki ukuran 5 mikron. Jadi alat tersebut sangat cocok dipakai untuk keadaan darurat juga. Jadi tidak hanya itu, banyak juga alat-alatnya seperti filtrasi karbon aktif, filtrasi aktif arterial, reverse osmosis, jadi filtrasinya tersebut, filtrasi air suling. Mungkin teman-teman tahu gadgetin gitu. Jadi gadgetin itu juga pernah nge-review alat ajaib kayak buat bersihin air sungai. Jadi alatnya itu dia pernah review, jadi di Sungai Musi sendiri dengan air yang sangat kotor. Teman-teman mungkin tahu atau teman bisa nanti saya bagikan linknya, jadi video alat penjernih airnya tersebut. Nah, mungkin jawaban saya bisa memuaskan Mas Cornelius. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Heri ya, dari jawabannya tadi sepertinya udah cukup memberikan.
contoh untuk alatnya. Ya, terima kasih. Mungkin nanti kita bisa diskusi ya Mas lebih lanjut untuk mengenai alat-alat untuk pengelolaan air minum ini, karena juga saya sendiri rencananya ada punya tim untuk masalah pengelolaan air layak minum ini. Mungkin ke depannya ingin membuat suatu proyek atau studi kasus untuk mengenai pengolahan air layak minum ini. Nah, mungkin nanti dari mas-mas kalian bisa bantu saya juga dan teman-teman yang lain untuk proses alatnya ataupun tahapan-tahapannya nanti. Terima kasih banyak Mas. Sebelumnya sukses terus ya Mas. Sama-sama. Terima kasih Mas Cornelius. Mungkin diskusinya bisa dilanjutkan nanti mungkin di chat WhatsApp atau Instagram. Jadi terima kasih sebelumnya. Wah, saya tertarik pada Mas Cornelius ini. Apakah saya boleh bergabung terhadap studi kasus dengan Mas? Boleh nggak? Wah, boleh sekali Mas. Saya malah makin senang kalau misalnya makin banyak teman-teman yang boleh mau bergabung gitu. Nanti insya Allah ke depannya saya kabarin lagi. Oh, terima kasih Mas atas kesempatannya. Saya juga ingin menambah wawasan di bidang ini soalnya. Karena bidang ini cukup menarik, apalagi mengenai air minum yang terus kita gunakan untuk di masa depannya nanti. Karena ini cukup penting bagi saya, kita sebagai manusia pada dasarnya. Ya, benar sekali Mas. Karena itu juga melihat dari studi kasus yang belakangan ini banyak air-air yang tercemar kan. Jadi mungkin kita ya sebagai mahasiswa pastinya pengen punya pengembangan yang lebih dalam lagi terkait ke masyarakat juga. Jadi mungkin itu sih yang nantinya mau kami buat rencananya. Nanti kalau apa nanti saya kabarin lah ke teman-teman yang lain di grup webinar ini. Baik Mas, baik. Mungkin kembalikan ke moderator ya. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, diharapkan untuk para hadirin agar dapat mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi pemotoan bersama sebagai dokumentasi. Sabar dulu, Mas. Saya melihat di teman kita ada Mbak Faradile ini. Ini ingin bertanya nggak sih? Kasihan nanti dia. Atau Baik, kita buka satu lagi sesi tanya jawabnya. Untuk Mbak Faradila, jika ada yang ingin dipertanyakan kepada pemateri, dipersilakan. Sepertinya Mbak Faradila udah keluar. Baik. Untuk para hadirin, bisakah mengaktifkan kameranya semua? Karena kita akan melakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi. Ayo untuk teman-teman yuk foto sama. Untuk slide pertama, selanjutnya slide yang kedua. Terima kasih. Terima kasih pada teman-teman kita yang telah hadir di Zoom atau di webinar kami. Kami berharap besar untuk jika ada kesalahan dari kesilapan kami dalam mempresentasikan, ya kami mohon maaf. Link absensi udah kami kirim grup, silakan untuk absensi dulu agar meninggalkan itu. Kami berharap terima kasih karena ini webinar perdana kami dalam bidang pengelolaan air, pengelolaan sumber daya air khususnya. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada peserta di mana telah berpartisipasi dalam webinar kami. Kami akhiri, saya mewakili dari kelompok kami dari atas nama Gilang Pratama, Gilang Ramadan, dan Heri Ramadan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.
Selamat pagi Mas, terima kasih atas wawasan-wawasan yang diberikan pada hari ini. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Jika pertemuan kita sudah usai hari ini, semoga bisa kita bertemu kembali lagi ya Mas. Sedap. Makasih Mas. Baik, terima kasih Mas Arturil. Terima kasih Mas Menteri, Mas. Terima kasih. Semuanya.